Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, kembali lagi bersama Mas Ulul di channel Mas Ulul TV, channel yang los gak rewel. Oke, pada video kali ini Mas Ulul akan membahas ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telah dituliskan pada beberapa video Mas Ulul sebelumnya. Meskipun sudah Mas Ulul jawab, namun mungkin akan lebih jelas atau lebih detail jika Mas Ulul jelaskan secara langsung pada video kali ini. Jadi silakan simak hingga selesai agar teman-teman semua tak ketinggalan ataupun lebih mendalami info mengenai sensus penduduk tahun 2020 ini. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Heru Nugroho. Oh, ini bukan pertanyaannya. Bahas tugas Koseka, Mas. Nah, oke, menarik ini. Koseka itu apa? Koseka merupakan singkatan dari Koordinator Sensus Kecamatan. Nah, ini semacam ketua timnya lah. Seluruh kegiatan sensus di kecamatan tertentu nanti akan menjadi tugas dan tanggung jawab dari seorang Koseka. Nah, satu orang Koseka ini nanti akan membawai kurang lebih 15 petugas sensus. Tugas Koseka bisa dikatakan cukup kompleks, banyak, dan keberhasilan pelaksanaan sensus di suatu kecamatan bisa dikatakan menjadi tugas ataupun beban dari Koseka itu sendiri. Nah, beberapa tugas Koseka itu diantaranya para Koseka ini harus mengikuti pelatihan ataupun pembelajaran. Ini hal yang sangat penting dan mendasar. Karena apa? Pada pembelajaran nanti, Koseka ini akan diajari mengenai konsep definisi, permasalahan-permasalahan, tata cara pelaksanaan lapangan, urutan-urutan kegiatan di lapangan nanti, dan sebagainya. Selain itu, seorang Koseka nanti akan menjadi penghubung antara petugas sensus dengan kantor BPS dan dengan masyarakat. Artinya apa? Jika dengan masyarakat nanti, Koseka ini akan membantu petugas sensus dalam berkoordinasi dengan ketua RT RW maupun lingkungan setempat. Jadi Koseka ini nanti pertama kali akan melapor meminta izin kepada camat bahwa di wilayah kecamatan tersebut akan diadakan kegiatan sensus penduduk. Jadi nanti camat ini nanti diharapkan akan menginstruksikan kepada lurah ataupun kepala desa yang ada di bawahnya untuk membantu pelaksanaan sensus penduduk. Gitu. Termasuk nanti di lapangan, Koseka ini juga akan membantu petugas sensus. Misalnya ada kendala-kendala, ada kesulitan, ada permasalahan di lapangan, Koseka juga akan mendampingi dan membantu petugas sensus. Nah, itu penghubung Koseka dan petugas sensus dengan masyarakat. Nah, penghubung dengan kantor BPS sendiri itu apa? Nah, seluruh kegiatan administrasi dan kegiatan lapangan nanti para petugas sensus akan dibantu oleh Koseka, misalnya dalam pengalokasian dokumen ataupun pengalokasian wilayah tugas. Itu nanti BPS setempat akan berkoordinasi dengan Koseka. Tuh. Jadi secara umum Koseka ini menjadi semacam penghubung antara petugas sensus dengan masyarakat dan dengan BPS, termasuk juga seseorang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sensus di kecamatan tertentu. Itu menjadi tugas Koseka. Juga masih banyak sekali tugas Koseka yang lain, termasuk memantau petugas sensus, membuat laporan, dan membuat evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di wilayah kecamatan itu. Itu salah satu tugas Koseka. Lanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua dari ANZ. Kak, cara memperpanjang kontrak untuk kegiatan survei BPS selanjutnya bagaimana? Dan jarak waktunya berapa lama kira-kira? Ini kontrak ya. Oke, kalau pekerjaan di BPS, terutama sensus nanti, sensus besok ini, itu petugas sensus akan dikontrak kurang lebih selama 15 hari selama bulan September. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, kemungkinan misalnya teman-teman nih dinilai bagus kinerjanya, dinilai mampu bekerja dengan baik, cepat, tepat waktu, dan isiannya ataupun kualitas data ataupun dokumen yang dikumpulkan itu baik,
bisa saja nanti pada kesempatan kegiatan BPS yang lain teman-teman bisa diajak kembali untuk menjadi petugas survei atau sensus berikutnya. Jadi memang untuk sensus penduduk besok ini kita hanya 1 bulan saja selama bulan September, namun tidak menutup kemungkinan teman-teman akan diajak bergabung untuk menjadi petugas survei ataupun kegiatan BPS lainnya jika memang dinilai kinerjanya bagus. Jadi tidak ada perpanjangan kontrak untuk kegiatan September besok. Oke, pertanyaan berikutnya dari Raimano Suwandani. Itu nanti bisa dapat semacam sertifikat atau keterangan kerja ya? Oke, jawabannya pasti bisa. Jadi nanti silahkan teman-teman mengajukan atau meminta langsung kepada kantor BPS tempat teman-teman mendaftar. Pasti memperoleh semacam sertifikat. Kegiatan-kegiatan kecil semacam survei saja, petugas lapangan itu memperoleh sertifikat, apalagi ini kegiatan besar 10 tahunan, kegiatan bersejarah, sensus penduduk pasti akan memperoleh sertifikat sebagai petugas sensus itu. Jadi nggak usah takut nanti tidak mendapatkan sertifikat atau keterangan telah bekerja di BPS sebagai petugas sensus. Jika teman-teman membutuhkan itu, pasti nanti akan diberikan oleh BPS Kabupaten Kota tempat teman-teman mendaftar. Oke, pertanyaan berikutnya dari Alim Cahmojo. Ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman semuanya terkait gaji petugas sensus berapa ya? Nah, jadi gini, terkait gaji ini sebenarnya hal yang sensitif. Mas Ulul nggak bisa menjawab secara detail berapa kisaran gajinya, yang pasti layak dan sesuai dengan beban kerja yang akan teman-teman jalani di lapangan. Nah, untuk lebih detailnya berapa angkanya itu nanti akan teman-teman lihat saat tanda tangan kontrak atau surat perjanjian kerja nanti. Jadi silakan tunggu hingga proses tanda tangan dan teman-teman akan mengetahui berapa kira-kira kisaran gaji yang akan diterima. Tuh. Oke, berikutnya dari G4N. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Mungkin urutan kedua setelah gaji yang banyak ditanyakan, yaitu, Mas, ini cuma buat 15 hari doang ya? Apa selamanya? Nah, oke, tadi mungkin sudah sempat Mas Ulul singgung bahwa petugas sensus ini akan bekerja selama 15 hari pada bulan September. Setelah itu bagaimana? Oke, setelah itu ya kontraknya selesai, karena memang perjanjian kontrak atau kerjanya hanya selama 15 hari pada September. Namun jika memang teman-teman ternyata masih dibutuhkan oleh BPS, dinilai memiliki kinerja yang baik, bukan tidak mungkin ada kesempatan untuk diikutkan pada kegiatan-kegiatan BPS lainnya. Tuh. Oke, pertanyaan berikutnya dari Windy Hairani. Misal lulus tes harus punya kendaraan sendiri ya, Mas? Nah, ini sebenarnya nggak harus ya, teman-teman nggak harus memilih kendaraan sendiri. Namun saat pelaksanaan lapangan, jika memang membutuhkan, paling nggak ada kendaraan yang bisa dipakai, entah itu punya saudara, punya teman, tetangga, dan sebagainya. Jika memang kebetulan wilayah tugas teman-teman berada di sekitar tempat tinggal yang tidak membutuhkan kendaraan, ya nggak masalah. Namun kemungkinan nanti kan tugas kita kan nggak hanya satu SLS atau satu wilayah, nanti sekitar bisa sampai 10 wilayah. Nah, kemungkinan membutuhkan kendaraan. Meskipun nggak kendaraan sendiri, ya mungkin bisa diusahakan adalah paling nggak pada pelaksanaan lapangan nanti. Gitu. Oke, berikutnya pertanyaan dari Simi Babies. Pertanyaannya, Kak, sistem door-to-door-nya sendiri apa tim? Nah, jadi gini, nanti seorang petugas sensus itu akan bertugas kurang lebih pada 10 SLS atau 10 wilayah. Nah, petugas sensus ini nanti akan turun sendirian. Nah, mereka akan koordinasi dengan ketua SLS, ketua RT, RW, atau dusun untuk menanyakan mengenai keberadaan penduduknya. Nah, bisa saja nanti jika memang ketua SLS-nya mau menemani, nanti bisa turun bersama ketua SLS. Atau mungkin jika memang Koseka atau koordinator timnya sedang melakukan pengawasan, bisa turun bersama-sama, mungkin bisa saja ditemani dengan Koseka tersebut. Itu. Jadi memang jika dikaitkan dengan petugas sensus lain, nanti masing-masing petugas sensus akan bekerja sendiri-sendiri. Kecuali memang ada ketua SLS, pengurus SLS, ataupun Koseka yang menemani gitu. Oke,
Pertanyaan berikutnya dari Amri Hibu. Pertanyaannya, berarti boleh dibilang zona non-doku agak ringan ya kerja lapangannya, Mas? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Ini sudah menyangkut teknis di lapangan. Jadi nanti untuk zona non-doku memang hanya dilaksanakan proses bisnis atau kegiatan tahap ke-5 dan ke-6, yaitu pemeriksaan DP dan verifikasi lapangan. Jadi untuk zona non-doku ini nanti tidak dilaksanakan drop off dokumen ataupun pencacahan atau wawancara secara langsung. Namun untuk proses pemeriksaan DP dan verifikasi lapangannya, terutama verifikasi lapangan, nanti akan dilakukan secara door to door dari rumah ke rumah. Nah, dari kegiatan tersebut, dari proses door to door itu diharapkan semua data-data yang dibutuhkan sudah dilengkapi hanya dari proses bisnis ke-5 dan ke-6 ini. Jadi memang nggak perlu kita drop dokumen maupun wawancara secara langsung, cukup sampai tahap verifikasi lapangan. Bisa dibilang lebih ringan nggak? Sepenuhnya nggak bisa dikatakan demikian karena memang masing-masing daerah punya tantangan tersendiri gitu. Oke, berikutnya dari Muhammad Ali. Kak, mau tanya, kemarin kan saya daftar online terus lolos. Lah ini sudah dimasukin ke grup sensus. Ini saya sudah lolos jadi petugas atau masih ada tahap seleksi selanjutnya, Kak? Oke, jika memang kemarin sudah mengikuti serangkaian seleksi hingga pengumpulan berkas dan bahkan sudah dimasukkan kepada grup calon petugas sensus, kemungkinan besar memang sudah lolos. Namun perlu diingat di sini masih ada satu tahapan seleksi lagi atau pemeriksaan lah, yaitu rapid test. Nah, bahwa petugas sensus nanti harus memiliki resiko yang kecil sekali terhadap penularan COVID-19. Jadi nanti akan ada rapid test dan petugas yang terindikasi reaktif dalam rapid test nanti akan digantikan oleh petugas cadangan. Jadi bisa dikatakan belum tentu 100% lolos sebagai petugas sensus, namun harus melewati satu tahapan rapid test lagi agar teman-teman benar-benar siap turun ke lapangan. Nah, ini pasti ada. Jadi semua kegiatan BPS sebelum turun ke lapangan kita ada semacam pelatihan. Nah, bedanya pada Sensus Penduduk 2020 ini, petugas sensus akan melakukan pembelajaran mandiri.